Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Fauzan dengan NIM 23512030711074. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul jenis-jenis disabilitas dalam konteks psikologi disabilitas. Topik ini penting karena seringkali kita membahas disabilitas hanya dari sudut fisik saja. Padahal, cakupannya jauh lebih luas. Hari ini, saya ingin membantu teman-teman untuk melihat bahwa disabilitas itu multidimensional. Kita bisa masuk ke what is disability. Pertama-tama, kita mulai dari pemahaman dasar dulu tentang apa itu disabilitas. Pada dasarnya, disabilitas adalah kondisi ketika seorang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang kemudian bertemu dengan hambatan lingkungan dan sikap sosial yang kurang mendukung. Artinya, seorang bisa berfungsi lebih baik kalau lingkungannya mendukung, dan sebaliknya, seorang bisa menjadi tidak mampu kalau lingkungannya tidak fleksibel. Nah, kita bisa masuk ke materi inti yang akan kita bahas. Ada beberapa jenis disabilitas utama yang akan kita bahas pada kali ini. Kategori ini membantu kita mengenali kebutuhan masing-masing individu. Jenis-jenis tersebut antara lain adalah disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual dan perkembangan, kesulitan belajar, dan gifted. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah disabilitas sensorik terlebih dahulu. Salah satunya ada tunawicara. Tunawicara adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan dalam kemampuan berbicara karena masalah pada organ bicara atau sarafnya. Bukan berarti mereka tidak mengerti cara berbicara, hanya cara mengekspresikan bahasanya yang terhambat. Nah, karakteristiknya misalnya kesulitan mengatur suara, nada, atau melafalkan huruf tertentu. Hambatannya hambatannya tertentu pada komunikasi, karena kebutuhan mereka sering salah dipahami. Nah, bisa dilihat di sini, sudah menyampaikan ide atau kebutuhan pribadi, sering disalahpahami oleh orang lain. Oke, kita lanjut ke disabilitas sensorik selanjutnya, yaitu adalah tunanetra, yaitu keterbatasan penglihatan sebagian atau total. Individu tunanetra biasanya sangat mengandalkan indera pendengaran dan indera peraba. Hambatannya muncul dalam konteks informasi visual, misalnya membaca buku, memahami grafik, dan melihat tanda jalan. Nah, kita sering lupa bahwa dunia kita didesain untuk orang yang bisa melihat, dari menu makanan, papan pengumuman, sampai aplikasi HP. Hal-hal itu sangat menghambat tunanetra, sulit mengakses informasi berbasis visual. Tadi saya sebutkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada disabilitas sensorik juga tentang tunarungu. Tunarungu adalah keterbatasan pendengaran. Komunikasi verbal menjadi sulit sehingga mereka mengandalkan bahasa isyarat, tulisan, atau membaca gerak bibir. Hambatannya terlihat pada akses informasi suara, radio, pengumuman bandara, atau sistem pengarah suara. Kadang guru ngomong sambil membelakangi kelas buat siswa tunarungu. Itu langsung membuat mereka lost karena tidak bisa membaca gerak bibir. Hal sederhana seperti itu dampaknya sangat besar untuk orang yang mengidap tunarungu. Nah, kita lanjut ke disabilitas selanjutnya, yaitu ada disabilitas fisik. Bisa disebut dengan tunadaksa. Tunadaksa adalah hambatan fungsi gerak akibat kelainan otot, tulang, sendi, atau syaraf. Hambatannya sering berkaitan dengan lingkungan fisik, tangga, trotoar rusak, transportasi tidak ramah, kursi roda. Nah, kadang isu disabilitas fisik bukan persoalan kesehatan, tapi persoalan desain, fasilitas publik yang terkadang menyusahkan orang-orang yang menyandang disabilitas fisik tunadaksa. Oke, kita lanjut. Disabilitas intelektual. Di sini ada tunagrata. Tunagrata adalah kondisi di mana individu mengalami hambatan pada fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Biasanya ditandai dengan IQ di bawah 70 dan kesulitan memahami konsep abstrak. Hambatannya adalah pada kemandirian, pendidikan, dan adaptasi sosial. Nah, kita harus ingat bahwa perkembangan mereka tetap bisa meningkat, hanya tempo dan strateginya saja yang berbeda. Bukan mereka tidak bisa belajar atau bisa disebut dengan slow learning. Cuman pengajarannya saja yang berbeda. Oke, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Attention
Deficit Hyperactivity Disorder atau bisa disebut dengan ADHD adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan kesulitan fokus, hyperaktivitas, dan impulsivitas. Mereka bukan tidak bisa diam, tapi otak mereka memang bekerja lebih cepat dan sensitif terhadap distraksi. Hambatannya muncul dalam situasi yang menuntut ketenangan dan rutinitas. Anak ADHD biasanya sangat berbakat jika diarahkan ke aktivitas yang sesuai, seperti olahraga atau bidang kreatif. Nah, kita bisa lanjut lagi. Selanjutnya adalah ASD atau Autism Spectrum Disorder. Adalah gangguan neurobiologis dengan hambatan utama pada komunikasi sosial dan perilaku repetitif. Mereka dapat merasa stres pada lingkungan yang ramai atau tidak terstruktur. Karakteristiknya termasuk minat yang sangat spesifik dan pola perilaku berulang. Anak autistik biasanya sering punya kelebihan, misalnya fokus tinggi pada detail atau ingatan yang tajam, namun sering diabaikan karena orang hanya melihat hambatannya saja. Nah, kita bisa lanjut. Selanjutnya ada disabilitas sosio-emosional atau bisa disebut dengan tunalaras. Tunalaras adalah kondisi di mana individu kesulitan mengontrol emosi dan menyesuaikan diri dengan norma sosial. Hambatannya terlihat pada relasi sosial dan prestasi akademik yang sering terganggu. Ini tidak sama dengan anak nakal atau anak yang tidak bisa diatur. Ada faktor psikologis, emosi, dan lingkungan yang harus dipahami pada orang-orang yang menyandang disabilitas sosio-emosional. Karena orang-orang yang menyandang disabilitas seperti ini butuh perlakuan khusus. Oke, kita bisa lanjut, yaitu ada learning disability. Kesulitan belajar adalah gangguan neurokognitif yang menghambat kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau memahami bahasa. Yang penting, ini bukan karena kecerdasan rendah, melainkan proses informasi di otaknya berbeda. Contohnya nih, paling umum adalah disleksia. Banyak orang cerdas, termasuk saya dunia, juga mengalaminya. Nah, jadi learning disability bukan karena mereka tidak bisa atau bodoh. Kita bisa lanjut lagi ke gifted. Gifted adalah individu dengan kemampuan intelektual dan kreativitas tinggi. Meski terlihat unggul, mereka tetap punya hambatan khusus seperti tekanan akademik dan kesulitan bersosial. Kadang-kadang mereka dianggap sombong atau beda sendiri, padahal mereka hanya berpikir lebih cepat dari rata-rata. Karena orang yang memiliki kemampuan gifted, biasanya mereka memiliki pemikiran berbeda dari teman-temannya atau lingkungannya. Jadi mereka sering dianggap outsider. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan dan terima kasih telah mendengarkan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.